Sebentar lagi kita meninggalkan tahun 2024. Selamat datang untuk tahun 2025. Kita telah merekap golongan yang bisa mendapatkan bantuan sosial di tahun 2025. Tentunya teman-teman menantikan apakah bantuannya bisa cair lagi di tahun depan atau memang sudah terhenti di tahun ini. Teman-teman sahabat sosial, silahkan komen di bawah di sepanjang tahun 2024 ini, apakah lancar bantuan yang diterima dari awal tahun hingga akhir tahun. Karena saat ini masih menunggu proses pencairan di tahap terakhir. Bahkan ada yang sudah dicairkan bantuannya ketika proses penyalurannya per 3 bulan, maka sudah dituntaskan untuk pencairan bantuan sosial. Teman-teman, kita akan menjelaskan informasi detailnya golongan siapa saja yang akan mendapatkan bantuan sosial di tahun depan. Silakan disimak informasi ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dunsana Emril. Terima kasih teman-teman semuanya yang tetap standby di channel ini. Kita mengabarkan informasi perkembangan program bantuan sosial di tahun depan 2025. Tentunya banyak kejutan, apalagi pemerintah melalui Presiden Prabowo Subianto menetapkan beberapa program terbaru. Teman-teman sudah pasti tahu tentang program terbaru tersebut. Salah satunya yang lagi ditunggu saat ini adalah program makan bergizi gratis. Program ini ditujukan untuk anak sekolah termasuk juga kategori ibu hamil tentunya, yang saat ini sudah dilakukan proses sosialisasi dan uji coba di beberapa daerah. Tinggal nanti di tahun depan awal tahun segera dilaksanakan secara menyeluruh. Jadi teman-teman sahabat sosial, ditunggu informasi proses penyalurannya di tahun depan. Nah teman-teman, saat ini kita akan menyampaikan kategori ataupun golongan yang bisa mendapatkan bantuan sosial itu untuk siapa saja dan apakah teman-teman yang sudah cair di tahun 2024 bisa mendapatkan lagi di tahun depan. Kita akan sampaikan sebelumnya, tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Apalagi bagi teman-teman yang baru join di channel ini. Terima kasih atas support dari teman-teman semuanya. Di video kami sebelumnya, kita menjelaskan atau mempublish informasi golongan bagi penerima yang dihapus datanya bagi penerima manfaat di tahun depan. Artinya tidak lagi mendapatkan bantuan sosial. Dan informasi tersebut cukup banyak yang menonton dan membagikan informasi tersebut. Maka dari itu kita menyampaikan dan merekap informasi terkait golongan yang bisa mendapatkan bantuan sosial itu untuk siapa saja. Yang pertama langsung saja, yaitu bagi keluarga prasejahtera, keluarga kurang mampu, keluarga miskin maupun keluarga miskin ekstrim. Teman-teman pasti mengetahui setiap bulan itu ada proses data verifikasi. Kemudian ada juga beberapa, yaitu adanya kegiatan survei ke rumah-rumah calon penerima manfaat bagi utusan dinas sosial, utusan dari BPS, data Reksosek yang sudah dilakukan di tahun sebelumnya yaitu tahun 2023. Kemudian ada yang namanya data Dukcapil. Semua program tersebut, data tersebut disinkronkan sehingga apakah penerima manfaat bisa mendapatkan bantuan sosial atau tidak di tahun depan berdasarkan survei. Pertama itu dilihat kondisi rumahnya, kemudian kondisi materinya, apakah memiliki kendaraan roda 4, roda 2, kemudian kondisi pekerjaan, status anggota keluarganya juga dicek pada saat survei. Yang memenuhi syarat sudah ada prosesnya di utusan masing-masing dinas, nanti akan dikirimkan ke kementerian. Jika lewat dinas sosial tentunya datanya dikirim ke Kementerian Sosial untuk mendapatkan beberapa bantuan yang sudah ditetapkan di bawah Kementerian Sosial. Sebut saja yaitu PKH dan BPNT, ada yang namanya petugas dinas sosial melalui pendamping PKH,
pendamping BPNT ataupun petugas utusan desa dari Kementerian Desa dan PDTT. Ada juga utusan dari data BPS juga ditetapkan untuk survei lapangan. Nah, teman-teman sahabat sosial, itu untuk poin yang pertama. Jadi, bagi yang merasa layak mendapatkan bantuan sosial, maka datanya akan dikirim ke pusat. Kemudian yang kedua yaitu jika tentunya untuk mendapatkan bantuan di bawah Kementerian Sosial terdaftar di DTKS. DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, pusat data untuk penerima bantuan sosial dari Kemensos. Sebut saja yaitu PBI, penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan, kemudian penerima bantuan PKH dan BPNT, penerima bantuan rumah tidak layak huni, penerima bantuan atensi YAPI, dan beberapa bantuan tambahan di tahun-tahun sebelumnya seperti BLT BBM, BLT El Nino, kemudian ada yang namanya bantuan tambahan juga atensi yang sudah ditetapkan. Jadi program bantuan dari Kemensos ini ditetapkan lewat DTKS. Yang terdaftar di DTKS maka berhak mendapatkan bantuan dari Kemensos. Kemudian poin selanjutnya ini masih program bantuan sosial di bawah Kemensos, yaitu memenuhi syarat komponen PKH. Kenapa demikian? Memenuhi syarat komponen PKH karena bantuan PKH merupakan bantuan bersyarat. Ada 3 komponen. Pertama itu komponen kesehatan meliputi ibu hamil dan anak balita. Kemudian komponen pendidikan meliputi siswa SD, SMP, SMA ataupun SMK. Nah, meliputi komponen pendidikan ini, selanjutnya komponen kesejahteraan sosial meliputi lanjut usia dan penyandang disabilitas, termasuk juga yang terbaru yaitu korban pelanggaran HAM berat. Nah, teman-teman sahabat sosial harus memenuhi komponen PKH tersebut untuk mendapatkan bantuan PKH di tahun 2025. Untuk bantuan PKH itu cair lewat KKS maupun lewat PT Pos Indonesia. Program yang sudah ditetapkan ini lewat Kementerian Sosial nanti akan dicairkan apakah lewat Bank Himbara maupun lewat PT Pos Indonesia. Selanjutnya, bantuan yang sudah ditetapkan tersebut harus diusulkan lewat desa maupun kelurahan. Nah, teman-teman sahabat sosial, diusulkan lewat desa maupun kelurahan ini bagi yang terdata namanya, apakah mendapatkan bantuan PKH dan BPNT nantinya. Kemudian, apakah mendapatkan bantuan BLT dana desa ataupun mendapatkan bantuan atensi YAPI, dan itu datanya diusulkan oleh desa maupun kelurahan yang diteruskan nanti ke kementerian yang bertanggung jawab menyalurkan bantuan sosial. Jika bantuan di bawah Kemensos tentu datanya dikirim ke Kementerian Sosial. Kemudian, jika bantuannya lewat BLT dana desa, datanya dikirim ke Kementerian Desa. Nah, teman-teman sahabat sosial, ini harus diusulkan oleh desa maupun kelurahan. Bagi calon yang berhak mendapatkan atau layak, silahkan konfirmasi ke desa maupun ke kelurahan agar bantuannya bisa cair nanti di tahun depan, tahun 2025. Yang terakhir, yang tidak kalah penting, yaitu harus lolos verifikasi musyawarah kelurahan ataupun musyawarah desa. Tahun 2025 ini harus ditetapkan karena di tahun 2024 sudah ditetapkan juga ada program terbaru harus melalui musyawarah kelurahan, musyawarah desa. Nanti hasil musyawarah tersebut dikirim datanya ke pusat lewat Kementerian Sosial tentunya jika mendapatkan bantuan PKH dan BPNT. Baru nanti diverifikasi datanya oleh Kemensos. Kemudian proses saat musyawarah kelurahan, musyawarah desa juga ditetapkan untuk pencairan bantuan nanti di tahun depan, tahun 2025. Jadi teman-teman sahabat sosial, itu ya informasinya. Bagi yang mendapatkan bantuan PKH dan BPNT, maka tidak berhak lagi mendapatkan bantuan lain seperti BLT dana desa. Jadi, yang belum mendapatkan bantuan PKH dan BPNT, jika layak mendapatkan bantuan sosial, maka berhak juga diprioritaskan untuk mendapatkan bantuan BLT dana desa. Oke teman-teman sahabat sosial, itu informasi beberapa poin penting. Mudah-mudahan teman-teman yang benar-benar layak bisa mendapatkan bantuan sosial dan proses penyalurannya tepat sasaran di tahun depan. Karena proses ini akan terus dibenahi
lewat Kementerian Sosial, apalagi menteri terbaru tentunya di bawah pemerintah Bapak Prabowo Gibran. Terima kasih teman-teman, ditunggu informasi pencairan bantuan atau program makan bergizi gratis di tahun 2025. Jadi orang tua tidak perlu lagi membawa bekal untuk anaknya ke sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.